Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Di pojok merah, Jakarta ini menetapkan Saya berbicara langsung kepada rakyat. Our Constitution, the Pancasila. Empat kali juara perserikatan, 1 juara liga. Kang Budi apa kabar? Alhamdulillah sehat selalu. Usia berapa? Usia sampai sekarang 56. Masih sehat ya? Masih ya seger lah, masih ikut-ikut main aja gitu. Oh iya, masih aktif di bola? Masih sih kalau ada kegiatan apa legend atau mantan juga diajak ikut. Oh gitu. Latih? Latih kemarin masih ya kemarin sekarang kan lagi race kan udah selesai gitu kan. Jadi pada bubar semua. Nanti gitu. belum ada ya. Belum ada lagi klub nih. Sekarang di rumah ya? Di rumah aja. Ya kadang-kadang ke pasar, jalan-jalan lah weekend lah. Sebenarnya dari kecil ya, dari SD ya. SD kebetulannya di sini, di Lembang. Kemudian juga senang gitu kan. Awalnya kan senang bola dulu. Kemudian dulu juga zamannya PSSI juga ada Bang Roni, terus Roni Pati, Roni Pasla, terus zaman tempo dulu saya senang nonton juga gitu kan. Kemudian juga waktu final Piala Dunia 78 Belanda lawan Jerman itu kan saya sering nonton kan tengah malam itu kalau itu kan. Ya awal dari situ kita ketertarikan ingin menjadi pemain yang top lah gitulah, top artinya yang bisa di Persib dan bisa di PSSI gitu kan. Itu cita-cita yang dari kecil gitu kan. Ini memang cukup sulit juga ya. Sebenarnya awalnya sih ibu orang tua kurang ngedukung sih ya. Saya ikut main bola gitu kan dari kecil gitu kan. Kayaknya dia belajar dulu kan. Kemudian juga pengen supaya bukan dari atlet sepak bola tapi ingin belajar yang ada hasilnya lah istilahnya gitu kan. Ya memang dasarnya kita cita-cita sih ya pengen jadi dokter gitu kan ya kan. Cuma kan kadang kan kalau dokter butuh pemikiran kan, saya pemikirannya dulu nggak cita-cita boleh, tapi pemikirannya ke bola dulu gitu kan, pengennya pemain bola aja gitu kan, sampai lupa cita-cita saya ke sana gitu kan, yang penting kita bisa latihan aja gitu kan. Memang pengorbanan sih besar kalau seorang atlet sepak bola kalau menurut saya sih ya, termasuk kita dari keluarga mungkin agak jauh karena kita sering latihan, kemudian juga dari belajar juga itu sering ketertinggalan gitu kan, itu kan pengorbanan karena kan orang tua yang tahunya belajar padahal kita kadang-kadang suka pura-pura belajar tapi latihan bola itu kan ya. Kemudian juga kalau memang nanti ke depannya memang ada pekerjaan itu juga pengorbanan juga. Kalau saya itu banyak waktu yang memang untuk mengorbankan sebagai atlet sepak bola yang bisa berprestasi nasinya gitu kan. Saya dulu di Persib nggak pernah, cuma saya dikasih setiap pertandingan itu 100.000, 150.000 setiap pertandingan itu. Karena dulu masuknya amatir ya, belum ada kontrak seperti itu. Kemudian juga
kita bonus pun cuma 50.000, 75.000, itu pun kalau menang. Kalau kalah kita nggak dapat. Makanya ya, banyak yang memang kalau dilihat dulu sama sekarang itu ya memang eranya kan beda juga kan ya. Kita juga harus memaklumi karena tuntutan dari Persib itu dulu harus menang setiap pertandingan gitu. Baik itu uji coba, baik itu kompetisi dan lain-lain. Institution, the Pancasila. Saya sebelum berpikir ke timnas ya, cukup persaingan juga di Persib juga, itu saya sempat jadi cadangan juga ya. Cadangan karena itu saya baru kelas 2 SMA, udah masuk ke jajaran senior gitu kan. Kemudian juga saya bersaing juga sama yang senior-senior itu cukup bagus juga ya. Kebetulan hari itu ada beberapa senior yang memang ngikutin turnamen di luar daerah, dan saya itu masuk di posisi walaupun gelandang dulu di sini gelandang serang, tapi begitu di Persib diposisikan sama pelatih itu untuk center back, jadi stopper itu kan. Ya saya dicoba di situ, kebetulan lawannya juga cukup tangguh ya, yang dulu pernah juara anniversary di Jakarta itu Korea Selatan, dipanggil uji coba ke Bandung. Nah, kebetulan saya di situ jadi starter ya sama Muhammad Atik di situ dua. Nah, saya di situ coba, alhamdulillah saya bermain cukup bagus, kemudian disiplin juga ya, ingin memperlihatkan bahwa saya mampu di situ posisi itu. Kalau back memang susah karena kan itu tergantung timing, feeling kita, kemudian itu kan ngejaga striker bagus kan gitu kan, yang kualitasnya bagus, skillnya bagus. Ini kan butuh fisik yang prima, kemudian juga kekuatan yang memang kita harus timingnya itu kita harus jaga seperti apa, jangan sampai kita lepas dari dia, kemudian juga dia harus lari, harus ngikut kemana, kemudian juga jaga jaraknya juga harus benar-benar harus diantisipasi sama kita itu kan. Itu yang memang banyak pemain-pemain yang center atau stopper itu yang tinggi-tinggi, tapi bukan jaminan untuk bisa mematahkan lawan atau striker yang tangguh, nggak mungkin gitu kan. Artinya bola lewat orang jangan. Istilahnya gitu, tapi sekarang kan kalau bola lewat pelanggaran nanti kartu juga. Sekarang harus benar-benar bisa maksudnya bisa seimbang lah gitu kan, antara kemampuan kita, fisik kita dan teknik kita, bisa mampu nggak kita untuk menjaga pemain-pemain yang kualitasnya bagus gitu. Ya kalau dulu saya ingat di Jerman lah ya, kalau ngatur temponya juga, terus membawa timnya juga, dia sebagai istilahnya lebih senior atau yang dituakan yang lebih bagus, memang bagus itu skillnya dia, powernya, tapi skillnya dan otaknya juga lebih bagus itu. Itu memang dari supporter, itu dari bobotoh, itu bukan dari kita, itu bobotoh yang memang kalau saya dapat bola pasti ya teriak itu, karena dulu ada cerita gitu kan, kalau tim Persib udah mentok itu nggak bisa cetak gol, kalau saya ke depan pasti cetak gol gitu kan. Jadi keterbiasaan itu mereka harus ya, setiap saya bawa bola kadang-kadang saya cepat dioper, kadang teriak nggak usah dioper, bawa aja sendiri gitu kan. Pasti lah ngapain dioper juga kan, cepet-cepet cetak gol ya kan. Itu makanya kan
muncul itu nama-nama itu kan atau julukan itu bukan dari pribadi tapi Bobotoh yang spontanitas gitu kan. Bima itu apa? Ya Bima itu kalau di wayang itu paling gede, paling besar gitu kan. Mereka jadi kalau bisa mah jadi penjaga tapi dia yang ngatur semuanya gitu kan. Mereka sendiri aja dibawa gitu, jangan dikasih sama orang, bawa aja sendiri gitu kan. Pasti gol gitu kan. Ya memang banyak inilah, banyak kejadiannya gitu kan. Memang saya bawa syuting dari jarak jauh gol gitu kan. Kebiasaan di Siliwangi gitu. Kalau saya itu udah lah. Dan dulu memang tuntutannya tidak terlalu besar bagi pemain-pemain zaman saya gitu kan. Dulunya mau kalah menang juga tetap kita mah support lah ke Persib. Kan buktinya kebobolan akhirnya menang juga akhirnya kan gitu kan, itu kan. Jadi nggak masalah dia mau kalah sama siapapun di Bandung, di Persib nggak sampai ngerusak, nggak sampai itu nggak. Tapi saya percaya bahwa tim ini pasti akan berprestasi nantinya gitu. Ada sih pengalaman yang aneh, yang unik sama supporter? Ya kalau saya sih ya di Persib pernah lah ya. Saya kebetulan kalau nggak lawan cetak gol itu Bobotoh spontanitas gitu. Jadi ngasih uang ke saya tuh kan, dia lari gitu kan, lari. Jadi masuk gitu kan, begitu saya udah selesai kan, udah setengah main dia lari, ini hadiahnya kan. Itu paling 250.000 lah. Itu saya ingat lah. Saya tendang sama kiri, tendangan kiri masuk bolanya mau gitu kan. Jadi dia mungkin kaget gitu kok bisa cetak gol seperti itu gitu kan. Itu kan udah kelasnya bukan di klub lah, itu kelasnya udah kelas, maksudnya kelas Asia yang memang udah dilatih sedemikian gitu kan. Jadi mungkin spontanitas itu kan ada yang mengasih, dia amplopin ke kaki saya ke situ kan. Nah itu yang benar-benar saya terharu dah. Dan ini tidak menyangka kan itu bahwa saya sesuai aja, kalau saya mah di lapangan kemampuan saya ya saya takut, kalau mau nggak bisa gitu kan. Our Constitution, the Pancasila. Beban sih Kak jadi kapten? Wah, kalau beban sih ya beban besar. Seorang kapten itu harus bisa mengimbangi pemain-pemain kita yang memang emosional, kemudian juga membawa tim untuk mensupport untuk lebih baik lagi gitu kan. Kemudian juga supaya tim bisa memenangkan, mentalnya juga harus benar-benar kita push sama-sama gitu kan. Karena kan beda-beda karakter kalau udah di lapangan itu. Tipenya beda. Kita harus bisa menjatuhkan mereka atau pemain-pemain yang memang kita butuh support, butuh pengalaman bertanding dan mereka bisa mencapai topnya. Jangan sampai kita, contohnya gini deh, kalau misalkan tim lawan kita bagus, ya kita kan ini mental kita kan agak kurang. Kadang-kadang kan kita, waduh bisa nggak nih main, mampu nggak nih kita kan gitu. Nah kita harus bisa sama-sama untuk mensupport dia supaya beban itu dihilangkan gitu. Dari emosi juga kita harus tahu bahwa si karakter ini emosionalnya tinggi. Kadang-kadang dia dalam satu pertandingan misalkan ingin melihat yang harusnya tidak boleh diambil, dia ambil, kena kartu. Kemudian juga harus kita bisa merendam supaya tidak emosional lagi dalam pengambilan. Kemudian juga dalam jaraknya juga kita harus jangan terlalu jauh gitu kan. Kalau memang kita tidak mampu dalam skillnya atau kita tidak mampu dalam speednya atau dalam apa gitu kan, di lapangan kan beda, kita jangan terlalu jauh. Kadang-kadang kita harus mengcover dia itu kan, kiri atau kanan gitu kan, banyak gitu kan. Kemudian juga kalau penjaganya terlalu salah, kita harus ngasih tahu jangan terlalu jauh gitu, banyak.
Kalau 87 memang SEA Games itu yang cukup luar biasa, cukup bagus lah. Tapi kalau saya melihat ke belakangnya itu dari hasil 86 Asian Games. Karena itu dia berprestasi masuk 4 besar, prestasinya kemudian tim tidak berubah itu, kemudian juga pemantauan saya yakin bahwa kita bisa mendapat medali emas walaupun dengan susah payah, gitu kan. Di samping itu juga yang lihat dari insya Allah dapat medali emas. Ada yang 1 juta lah. Anak cucu kita sendiri bisa mendapat 2 emas, istimewa lah itu menurut saya. Kalau dilihat dari materi. Pressure. Here's Ramo, who's got the pace. Ramo, lovely turn from Witan Sulaiman. Ricky Kambuaya, it's slipped in. Indonesia has got the goal with a large slice of luck. Ricky Kambuaya has struck early. Ya, kita dilihat juga hasil kita sebelumnya timnas lah. Dengan adanya COVID sekarang, timnas banyak berhenti, banyak latihan, kemudian kompetisinya baru jalan juga, itu mungkin salah satu faktor. Kemudian juga kalau misalkan tiba-tiba prestasi naik, nggak juara, itu berarti kan faktor laki juga ya. Semua baik di ASEAN ataupun di Asia itu dengan jalannya kompetisi, prestasi pasti ada. Ya, karena kalau misalkan kita melihat sekarang taruhlah AFF yang masuk final, kemudian pemain bagus, itu kan belum jaminan bisa juara kan. Ya. Prospek ke depan untuk pemain mungkin bisa, tapi juara belum tentu. Mungkin juga tim-timnya lain juga mempersiapkan lagi bahwa Indonesia bahwa timnya bagus, mereka untuk persiapan jangan sampai bisa kalah lagi yang kemarin itu kan gitu. Hanya saya harapkan ya semuanya bahwa awal yang dari Sintayong ini prospek bagus kita support, ya, itu aja.